Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah, NIM 1933000069. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode komunikasi dalam Islam. Metode komunikasi Islam adalah cara yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan suatu pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sesuai dengan tuntutan yang terdapat dalam Islam. Adapun metode dalam Islam itu yang pertama yaitu metode hiwar. Quran Surah Al-Kahfi yang pesannya berisi tentang mengoreksi, mengarahkan atau memberi solusi, di mana komunikatornya itu orang biasa, komunikannya orang halayak sombong. Efeknya itu kesadaran bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dan yang kedua itu ada metode jidal, Quran Surah Al-Mu'min, Quran Surah An-Nahl, dan Quran Surah Al-Mujadalah, yang pesannya itu mempertahankan pendapat dan menjalankan lawan berbicara. Komunikatornya itu orang yang memiliki keyakinan yang kuat, dan komunikannya itu orang yang berbeda pendapat, tidak sejalan, atau orang yang tersolimi, dan efeknya itu menyangkut pada perubahan nasib. Dan yang ketiga ada metode bayan, Quran Surah Ar-Rahman dan Quran Surah An-Nahl, yaitu pesannya di dalam pesan itu yaitu penjelasan tentang kebaikan, tentang hal-hal yang baik, atau tentang penerangan. Komunikatornya itu Allah dan Rasulullah. Komunikannya itu adalah orang yang berselisih semua umat manusia, dan efeknya itu pada paham, berpikir, seperti mendapat rahmat dan petunjuk. Yang keempat ada tazkir, Quran Surah Al-An'am dan Al-Ra'd dan Al-Fatir. Di sini pesannya itu terdapat peringatan dini, memberi renungan atau pesan yang menggugah hati dan mengingat pertolongan Allah. Komunikannya itu adalah Allah dan Rasulullah serta Nabi. Sedangkan komunikannya itu orang yang memperolok-olok agama, orang yang lupa, orang yang tertindas, dan orang yang kurang bersyukur, dan intinya orang yang bertambah usianya. Efeknya itu akibat hari kiamat atau penyesalan. Dan yang kelima ada metode tabligh, Quran Surah Al-Maidah. Pesannya di sini yaitu wahyu, menyampaikan pesan tanpa direduksi. Di sini komunikatornya itu Rasulullah, dan komunikannya itu adalah semua umat manusia. Efeknya di sini kita bisa mendapat petunjuk. Dan yang keenam ada tafsir. Tafsir itu Quran Surah metode tafsir dalam Quran Surah Fasilat dan Quran Surah Yunus dan Quran Surah Al-Imran. Di sini
Pesannya itu menyangkut kabar bahagia dan gembira, seperti kayak menjaga keimanan, dan pesannya itu hal-hal tentang motivasi. Komunikannya itu adalah komunikatornya itu mubashir, pembawa berita gembira. Sedangkan komunikannya itu adalah bagi orang yang sukses dan gagal, dan orang yang sombong. Efeknya itu kebahagiaan akhirat, keturunan nama. Efeknya itu juga bisa berupa dapat bimbingan, kemudahan saat disebut nyawanya, dan menjatuhkan mental orang yang sombong. Dan yang ke berapa tadi? Ke-6, ke-7, yaitu ada inzar. Quran surah Al-Haqqah dan Quran surah Al-Rad. Pesannya di sini menyangkut tentang menakut-nakuti neraka dan azab Allah yang mengingatkan. Di sini komunikatornya yaitu muadzir atau orang yang memberi peringatan. Dan komunikannya itu orang cinta pada dunia dan lalai mempersiapkan masa depan di akhirat. Sedangkan efeknya itu menumbuhkan kesadaran, tidak mengulangi perbuatan yang jelek atau buruk. Sedangkan yang ke-8, 7, yaitu ada metode ta'aruf. Ta'aruf di sini pesan yang bisa dimengerti yaitu saling kenal atau bertukar informasi. Komunikannya itu setiap orang membutuhkan orang lain. Komunikatornya itu, dan sedangkan komunikannya itu setiap orang, dan efeknya dapat takwa. Sedangkan yang selanjutnya ada metode tawashi. Quran surah Al-Baqarah dan Quran surah Al-Baqarah pesannya itu menyampaikan pesan berharga, yaitu komunikatornya itu Nabi Yakub dan Allah. Komunikannya itu anak Nabi Yakub dan orang yang sudah dekat pada ajalnya, dan efeknya itu pada suasana hati yang dekat dan akrab. Dan yang terakhir yaitu metode selanjutnya yaitu ada nasihat. Nasihat di sini pesan tentang kebaikan dan larangan, atau mencegah kerusakan. Kebaikan dan larangan. Komunikator di sini dan efeknya di sini yaitu mengambil manfaat, mendekatkan diri kepada Allah, dan mengubah sikap dan perilaku yang negatif. Dan yang terakhir ada metode irsyad. Pesan di sini menyangkut pada informasi terkait solusi atas permasalahan
pribadi. Komunikatornya di sini yaitu pembimbing, dan komunikannya itu orang yang menggebu-gebu atau pesina. Dan efeknya di sini menemukan potensinya dan kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Ya, sekian dari saya tentang metode komunikasi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.